Pemirsa, pemerintah memburu aset para pengemplang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai 108 triliun rupiah. Presiden membentuk Satgas Hak Tagih Negara Dana BLBI melalui Kepres nomor 6 tahun 2021. Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI siap-siap tidak bisa tidur nyenyak karena akan diburu oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menaikkan keputusan tentang pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara untuk dana BLBI ini. Uang sebesar 108 triliun rupiah akan ditagih oleh Satgas baru ini kepada para pengutang. Utang BLBI telah terjadi selama 20 tahun yang hingga sekarang belum juga tuntas. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, persoalan ini akan menjadi bom waktu jika tidak diselesaikan dengan segera. Lalu berapa besar uang yang bisa diselamatkan pemerintah dari potensi 108 triliun rupiah ini? Telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bang Boyamin Saiman, ada politikus Nasdem, Bang Akbar Faisal, dan juga ada pengamat ekonomi, Bang Derajat Wibowo. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Boyamin dulu. Bang Boyamin, dari catatan Anda nih, ada Pak Mahfud MD mengetweet ada 108 triliun rupiah yang akan ditagih oleh negara. Tapi dari BPK menyebut ada 144,53 triliun. Dan yang merugi sekitar 138 triliun. Sebenarnya jumlahnya yang mana? Karena beda-beda nih. Mana yang kemudian berpotensi untuk dikembalikan ke negara? Kalau uang di angka itu berarti ini kan yang BLBI terkait dengan bank swasta. Bank BUMN kemana? Justru ini saya kaget juga, declare 108 triliun. Ini padahal di sana kan Satgas katanya ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kan juga tahu persis BLBI itu berapa yang ke bank BUMN dan ke bank swasta. Dan saya yakin nanti Pak Derajat dan Pak Akbar itu pernah jadi DPR saat itu, saya yakin juga tahu sebenarnya tidak 108 itu. Jadi mestinya ya declare kalau angka begitu ya dijelaskan ini angka yang dari mana 108 ini. Dari obligor siapa atau dari debitur siapa. Kan persoalan BLBI itu kan semata-mata tidak obligor aja, tapi dari debitur juga. Bagaimana dulu yang perusahaan-perusahaan yang justru tanda kutip diduga membobol bank BUMN dengan cara-cara kredit yang ya segala macam lah cara dan kemudian macet atau bahkan ada yang juga prosesnya banyak hal yang diduga penyimpangan begitu. Bagaimana waktu itu yang disebut-sebut kan banyak, misalnya yang waktu itu loh ya, Deninting, Prayogo Pangestu, terus Mariputu Sinivasan, kan saya ingat persis waktu-waktu itu loh. Jadi kalau itu yang bank BUMN tidak disentuh ya sama aja juga bohong. Karena apa? Dana rekap segala macam, obligasi segala macam itu kan juga termasuk yang disalurkan ke bank BUMN. Kalau yang ngejar 108 ini artinya kembali hanya fokus ke obligor ya, atau
pemilik bank ya swasta yang kemudian dulu dianggap kurang dalam mengembalikan bantuan rekap itu dengan aset-asetnya. Jadi ini satu persoalan ini aja sudah bermasalah Kepres ini, itu Alfa dan Sirah. Iya, kita ke Bang Akbar Faisal. Bang Akbar Faisal, kalau melihat sejauh ini kira-kira nominalnya akan kembali berapa dari uang 108 triliun rupiah? Waduh, saya belum sempat membuka file-file lama saya ya. Semenjak saya tidak lagi di DPR, itu file-file itu tak simpan di gudang di mana gitu ya. Jadi saya agak kesulitan untuk menjawab Anda. Tapi sekitar, kalau nggak salah ya, ini kebetulan saya buka-buka file di HP saya ini, kalau nggak salah dari skandal BLB itu awalnya sekitar 630 triliun ya. BLBI tahap pertama itu 144,5 triliun, kemudian BLBI tambahan 14,47, terus program penjaminan 39,3 triliun, dan obligasi rekap itu 431. Nah, saya juga akan sama bingungnya dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya berapa angka yang harus ditagihkan atau dikejar oleh pemerintah melalui Kepres ini? Kemudian yang kedua, saya juga akan sama bingungnya kalau Anda bertanya pada saya, 108 triliun itu menggunakan hitungan seperti apa, patokan seperti apa? Saya tidak punya jawaban yang pasti untuk itu, Mbak. Oke. Sementara ini kita ke Mas Derajat. Mas Derajat, mungkin Anda mengetahui mengenai urgensi dari pembentukan tim Satgas ini yang kemudian tiba-tiba baru digelontorkan lagi sekarang setelah lama sekali tidak ditagihkan, tapi kenapa baru sekarang nih? Anda melihatnya seperti apa? Pertama itu BLBI itu mungkin bisa disebut bikin linglung bangsa Indonesia ya. Karena ini sudah puluhan tahun ya. Mungkin saya bisa duduk strukturnya saya sampaikan dulu. Jadi waktu kita krisis dulu itu ada program untuk penyelamatan perbankan, BLBI itu bantuan likuiditas diberikan untuk menolong likuiditas bank. Audit terakhir BPK itu sekitar 144 atau berapa lah, sekitar segitu ya. Yang tambahan-tambahan disebut oleh Bang Akbar tadi itu sebenarnya sudah dibersihkan oleh BPK karena ada beberapa pencatatan yang macam-macam gitu ya. Kemudian untuk bank BUMN itu ada obligasi rekap 430 atau 440 saya agak lupa ya, atau 410 saya lupa angkanya, tapi pokoknya di atas 400 ya. Kemudian ada obligasi penjaminan ya. Ada obligasi penjaminan. Jadi itu semua program yang kita lakukan dulu. Nah, obligasi rekap itu oleh Pak Budiono waktu itu diselesaikan melalui profiling sama reprofiling sama penjadwalan ulang ya, rescheduling. Ya. Punten nih, karena durasi juga mungkin Anda bisa menganalisa mengenai urgensinya untuk pembentukan Satgas ini. Nah, urgensinya ya selama ini selalu urgen karena memang nggak pernah terselesaikan. BLBI itu ada yang memperoleh R&D, release and discharge. Ada beberapa obligor yang memperoleh R&D. Nah, kalau disebutkan 108, artinya dari 144 itu turun ke mana, ke 108, berarti kan selisihnya ada 36 ya. Nah, 36 ini harus kita cek dulu apakah mereka tergolong yang memperoleh R&D. Ada beberapa yang sudah memperoleh R&D itu antara lain Salim, grup Salim itu memperoleh ya. Samsul Nur Salim itu kalau nggak salah juga memperoleh, saya agak mesti cek data. Tapi kemudian dipertanyakan dan sehingga akhirnya timbul kasus. Tapi kalau kemudian dihentikan, kita juga shock juga dengan penghentian kasusnya itu ya oleh KPK. Nah, jadi dengan turun ke 108 itu, artinya kan ada beberapa obligor yang dianggap sudah lunas. Nah, ini pemerintah Pak Mahfud nggak menjelaskan yang dianggap sudah lunas itu apakah yang memperoleh R&D ya atau apa? Karena seingat saya yang memperoleh R&D itu lebih dari 36 triliun ya. Seingat saya lebih.
Dan, kalau memang ada di antara yang memperoleh R&D itu tidak dianggap lunas, nah itu perlu disebutkan siapa. Dan itu akan menentukan berapa yang bisa kita tagih. Nah, saya belum cek susunan tim ini secara rinci, tapi kalau tidak ada dari Badan Intelijen Negara, itu akan kerepotan tim ini. Karena faktanya kan kalau kejaksaan dan kepolisian kan memang sudah lama menangani. Mas Derajat, pertanyaan selanjutnya ini artinya seberapa besarnya kansnya ini, uang-uang ini bisa kembali karena selama ini sudah terjadi benang ruwet, tidak pernah terselesaikan, dan kali ini dicoba lagi, dan kira-kira optimismenya sejauh mana? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.